nanti begitu sampai di Tanah Suci sudah mulai melaksanakan ibadah puasa. Jadi tujuannya memang kita berangkat dari Indonesia ini dalam kondisi eh, badannya fit ya, tidak sedang menahan lapar ya. Harapannya memang tenaganya pun masih masih maksimal gitu ya. Sehingga begitu nanti sampai di Tanah Suci, para jamaah langsung melaksanakan ibadah puasa. Nah, untuk program Awal Ramadan ini kita menggunakan maskapai Saudi Airlines atau setaraf ya. Jadi nanti Saudi, kemudian Garuda ya. Lalu untuk hotelnya kita di Bintang 4 di Fajar Badi 2. Fajar Badi 2, sekarang Fajar Badi 2 itu berubah nama menjadi Maisan Al-Maqam. Jadi banyak yang mengenalnya dulu dengan Fajar Badi 2, namun sekarang menjadi Maisan Al-Maqam. Dan itu hotel sudah di-upgrade menjadi hotel bintang 4. Jarak ke Masjidil Haramnya cukup dekat, kurang lebih 300 meteran ya. Untuk Maisan Al-Maqam dan untuk kamar ini beragam di Fajar Badi 2. Ada kamar yang double, ada kamar yang triple ya. Ada kamar yang kuat, kalau kuat itu sekamar berempat. Bahkan family kemarin ada satu keluarga 5 orang itu minta sekamar 5 bed, alhamdulillah bisa. Jadi salah satu hotel bintang 4 tapi masih memfasilitasi kamar sampai 5 bed. Ya, karena rata-rata hotel bintang 4 atau bintang 5 itu standarnya hanya sampai 4 bed. Ya. Nah, namun untuk Fajar Badi 2 atau Maisan Al-Maqam ini masih bisa memfasilitasi kamar 5 bed. Lalu untuk next untuk Hotel Madinah ya. Nah, Hotel Madinah kita hotelnya Odes ya, ODST. Ada yang bilang ODST, ada yang bilang Odes. Nah, kenapa kita pakai Hotel Odes? Ini kamarnya cukup luas ya. Fasilitasnya juga mumpuni dan catering hotelnya pun alhamdulillah makanannya enak Bapak Ibu. Kalau di Fajar Badi 2 tadi yang di Mekah, kita menggunakan hotel ini bintang 4 itu untuk masuk restoran harus pakai voucher atau menggunakan gelang ya. Jadi nanti setiap jamaah itu akan diberikan gelang sebagai penanda bahwasanya memang jamaah tersebut adalah menginap di hotel Maisan Al Maqam atau Fajar Badi 2. Nah, adapun di Madinahnya kita menggunakan hotel Odes, ODST. Ya, ini hotel bintang 3 tapi jaraknya cukup dekat ke Masjid Nabawi, kurang lebih 200 meter. Lobinya bagus, luas, ya kamarnya juga cukup luas, ya. Bisa menampung sampai 5 bed juga, sama untuk Hotel Odes ini. Nah, nanti kita akan berangkat, Bapak Ibu, pada tanggal 28 Februari. Standar itinerary kita untuk keberangkatan ini adalah program 9 hari, kita berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian nanti koper jamaah, perlengkapan jamaah akan dikumpulkan oleh tim handling, ya. Lalu nanti ada juga pembagian makan, meal box, karena kita masih belum puasa untuk berangkat. Namun nanti begitu kita sudah berangkat, Bapak Ibu, sampai di Tanah Suci, nanti Bapak Ibu melaksanakan ibadah puasa, sudah melaksanakan ibadah puasa. Nah, selama di Madinah, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu melaksanakan ibadah puasa, sudah mulai melaksanakan saum, maka pelaksanaan ibadah pun kita atur sedemikian rupa tanpa menguras tenaga para jamaah insya Allah. Karena di Madinah kita akan memperbanyak sholat di Masjid Nabawi, di mana pahalanya sama dengan 1.000 sholat di luar Masjid Nabawi. Jadi kalau kita sholat di Masjid Nabawi sama dengan kita 1.000 kali sholat di tanah air. Ya. Untuk city tour tetap ada. Jadi hari pertama nanti kita akan melaksanakan ziarah sekitar Masjid Nabawi. Begitu sampai di Madinah ya. Jadi hari pertama kita berangkat dari Indonesia, hari kedua kita sampai di Madinah, kita sudah melaksanakan ibadah puasa, dan nanti di Madinah kita akan melaksanakan city tour terlebih dahulu atau ziarah sekitar Masjid Nabawi ya. Ziarah sekitar Masjid Nabawi, nanti Bapak Ibu akan diperkenalkan area-area di Masjid Nabawi, makam Rasul sebelah mana, kemudian pemakaman Baki ya, kemudian pasar Sakifah Bani Saudah ya, dan lain-lain. Jadi semua tempat-tempat bersejarah di sekitar Masjid Nabawi itu akan diperkenalkan di hari kedua.
Lalu kemudian juga kita akan melaksanakan ziarah ke Raudhoh atau kita akan beribadah di Raudhoh Bapak Ibu. Ya. Nah di Raudhoh ini nanti Bapak Ibu para jamaah itu bisa melaksanakan sholat dan melaksanakan doa, berdoa di Raudhoh. Karena Raudhoh ini bagian dari Taman Surga. Jadi kalau kita ketahui di surga itu ada taman surga, nah taman surga dunia itu yaitu di Raudhoh. Batasnya antara mimbar Nabi dan rumah Nabi, kalau sekarang makamnya Nabi. Kita akan melaksanakan ibadah di Raudhoh itu semaksimal mungkin ya selama kita bisa mampu di situ dan biasanya memang dibatasi oleh askar atau petugas di Raudhoh nanti. Jadi petugas akan mempersilahkan dan itu harus menggunakan tasreh. Artinya ibadah di Raudhoh di Masjid Nabawi itu tidak bisa kapan saja, sekarang sudah dijadwal. Jadi setiap jamaah umroh yang berangkat ke Tanah Suci ya, kemudian tiba di Madinah itu akan mendapatkan jadwal ke Raudhoh Mulai dan tahun itu ditentukan oleh 2020. muasasah. Oke kok Biasanya untuk bisa perempuan berkali-kali. itu kita mulai dari pagi hari ya. Dari setelah subuh, ba'da subuh sampai jam 10, Aplikasi. 11 itu untuk wanita. Nanti jam 11 ya menjelang duhur sampai sore hari menjelang maghrib ya itu untuk laki-laki. Lalu nanti setelah maghrib sampai pertengahan malam itu perempuan, nanti tengah malam sampai menjelang subuh itu laki-laki lagi. Nah, bagi laki-laki sebetulnya ada keuntungan kalau misalnya dapatnya di tengah malam, setelah tengah malam karena sekalian bisa melaksanakan sholat tahajud di situ. Kemudian bagi yang mendapatkan jadwal mendekati subuh itu bisa sholat subuh juga di Raudhoh. Artinya punya waktu cukup lama untuk ibadah di Raudhoh. Nah, itu pelaksanaan ibadah selama di Madinah untuk hari kedua. Nanti setelah kita ibadah di Raudhoh, Bapak Ibu, buka bersamanya itu bisa di Masjid Nabawi dulu. Jadi kalau program Ramadan, itu biasanya kita arahkan jamaah untuk buka dulu di Masjid Nabawi, ya, kemudian sholat maghrib. Nah, biasanya di Masjid Nabawi nanti itu akan dibagikan takjil ya oleh petugas di masjid dalam bentuk air zam-zam, kemudian ada kurma, ada roti, ya, dan lain-lain. Ada beberapa camilan untuk para jamaah. Itu begitu azan maghrib. Namun itu tidak lama, biasa sekitar 5 menit sampai 10 menit. Sekiranya hidangannya sudah selesai, baru nanti eh, dilaksanakan iqomah atau qomat untuk melaksanakan sholat maghrib. Nanti setelah sholat maghrib, Bapak Ibu bisa kembali ke hotel, ya. Nanti di hotel lanjut untuk iftornya, ya, untuk berbuka puasa, makan yang cukup di situ. Nah, setelah Bapak Ibu iftor di hotel, Bapak Ibu bisa persiapan masuk lagi kamar, bersih-bersih, buang hajat, kemudian mungkin berwudu lagi. Setelah wudu baru ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat Isya dilanjutkan dengan tarawih di Masjid Nabawi. Nah, itu untuk pelaksanaan selama di Madinah ya. Nah, lanjut kita nanti di hari ketiga. Jadi hari ketiga itu kita sahur seperti biasa ya. Bapak Ibu sebelum subuh itu melaksanakan sahur biasanya sudah dibuka dua sampai 2,5 jam sebelum azan subuh untuk sahurnya. Jadi sekitar jam 3, setengah 4 Bapak Ibu udah bisa sahur atau jam 4, setengah 5 ya. Nanti menyesuaikan dengan jadwal azan di Masjid Nabawi. Kalau di Nabawi jam 5 berarti Bapak Ibu baiknya mungkin sahurnya 1,5 jam sebelum azan atau 1 jam sebelum azan. Bapak Ibu sahur selesai, baru nanti Bapak Ibu siap-siap menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ya, itu di hari ketiga untuk sahur. Selesai sholat subuh, kita istirahat di kamar hotel. Ya, Bapak Ibu istirahat di kamar hotel. Kemudian nanti biasanya jamaah ini istirahat dulu, tidur dulu Bapak Ibu sampai menjelang duha. Setelah waktu duha, bangun, persiapan, ada yang sholat di Masjid Nabawi, ya. Kemudian ada juga yang berangkat ke Masjid Nabawinya menjelang duhur. Nah, di hari ketiga ini nanti kita ada jadwal juga Bapak Ibu, ada jadwal untuk ziarah di Madinah, ya. Yaitu kita akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Pertama Masjid Kuba. Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya sama dengan Bapak Ibu umroh sempurna. Ya, jadi biasanya makanya orang-orang Madinah itu kalau misalnya mau dapat pahala umroh, mereka akan
berziarah atau mengunjungi, ya, mendatangi Masjid Kuba untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kemudian dari Masjid Kuba nanti Bapak Ibu ke perkebunan kurma. Cuma karena memang waktu itu adalah puasa, biasanya kalau di luar bulan puasa jamaah bisa icip-icip, ya, mencoba kurma, ya, makan gratis di situ. Tapi selama bulan puasa artinya Bapak Ibu di situ hanya untuk berbelanja, ya, mungkin foto-foto juga di perkebunan kurma. Nanti dari kebun kurma ziarah pada hari itu Bapak Ibu akan ke Jabal Uhud untuk melihat tempat bersejarah di mana ada makam para syuhada dan tempat terjadinya perang Uhud, di mana saat perang Uhud tersebut eh, gigi serinya Nabi itu patah, Bapak Ibu, ada yang patah. Itu kejadian di perang Uhud. Kemudian dari Jabal Uhud Bapak Ibu nanti ke Masjid Kiblatain, ya, ke Masjid Sab'ah, baru kembali ke hotel untuk beristirahat kembali. Nah, biasanya untuk ziarah City Tour itu kita menyesuaikan dengan jadwal dari muasasah, bisa di pagi hari jam 8 atau setelah duhur. Kalau setelah duhur nanti sebelum asar atau asar itu sudah kembali lagi ke hotel dan Bapak Ibu melaksanakan ibadah sholat asar di Masjid Nabawi. Ya, itu hari ketiga, ya. Kita masih hari ketiga. Nah, di hari ketiga ini Bapak Ibu biasanya sore ba'da asar Mutawif akan mengumpulkan kita para jamaah untuk melaksanakan kajian manasik ulang, persiapan karena besok hari keempat kita akan menuju ke Mekah. Di hari keempat kita menuju ke Mekah itu melaksanakan umroh. Sehingga di hari ketiga itu ada kajian manasik ulang bagi para jamaah ba'da asar. Setelah selesai kurang lebih 1 jam, Bapak Ibu bisa kembali ke hotel atau mungkin bisa juga langsung masuk lagi ke Masjid Nabawi untuk persiapan berbuka puasa atau iftar di Masjid Nabawi. Ya, nanti iftar, sholat maghrib, setelah sholat maghrib baru kembali ke hotel untuk melanjutkan makan, lalu persiapan untuk sholat Isya dan Tarawih di Masjid Nabawi. Itu hari ketiga. Nah, hari keempat kita sudah persiapan check out nih dari Masjid Nabawi. Dari Masjid Nabawi nanti kita akan menuju ke Mekah. Kita check out sekitar jam 1 atau jam 2 ba'da duhur. Ya, ba'da duhur kita check out, jamaah sudah persiapan berihram, ya, sudah mandi besar, mandi sunnah ihram, ya, seperti mandi junub prakteknya. Kemudian berpakaian ihram untuk perempuan dari hotel, untuk laki-laki pun dianjurkan untuk berpakaian ihram dari hotel. Nanti setelah semua jamaah lengkap, kita masuk ke dalam bis, koper diantarkan oleh porter untuk naik ke bis, baru di hari keempat ini kita menuju ke Bir Ali untuk mengambil mikot. Jadi kita ambil mikot itu di Bir Ali dan kita membaca niat umroh, labbaik Allahumma umrotan. Nah, dari Hotel Madinah ke Bir Ali itu kurang lebih 15 menit. 15 menit kita ke Bir Ali, membaca niat umroh, maka saat itu kita sudah memulai ibadah umroh kita. Ya, dan kita melaksanakan perjalanan ke Madinah. Selama perjalanan kita bertalbiyah ke Mekah, ya. Nanti di Mekah Bapak Ibu kita check-in hotel dan kita akan masuk ke hotel. Insya Allah ini hotelnya Fajar Badi 2, ya, atau Maisan Al Maqam, untuk Bapak Ibu menyimpan barang-barang di situ, ya, termasuk juga makan malam di situ karena kita dalam keadaan berpuasa, ya. Nanti mungkin kalau kita menemui azan maghrib di jalan, nanti ada pembagian snack juga Bapak Ibu, dan biasanya ada makanan tambahan, ya, di rest area Bapak Ibu, nanti kita diberikan snack, ada sedikit makan tambahan, dan Bapak Ibu juga bisa membeli mungkin cemilan dulu, ya, baru nanti sampai hotel sekitar jam 9 malam biasanya, jam 8, 9 malam, Bapak Ibu lanjut makan malam dan persiapan umroh, itu di hari keempat. Hari keempat kita umroh, kemudian nanti hari ke malam selesai, ya. Hari kelima kita istirahat dulu, ya. Hari keenam itu ziarah sekitar Mekah. Lalu nanti hari ketujuh, kedelapan kita memperbanyak ibadah dan opsional kegiatan. Jadi ada kegiatan-kegiatan opsional, misalnya Bapak Ibu, oh saya mau diantar ke Jabal Handamah untuk ngabuburit misalnya, ya. Kemudian nanti di Jabal Handamah mau foto-foto karena memang lokasi tersebut banyak digunakan jamaah Indonesia untuk eh, mengambil foto atau istilahnya mengambil foto kenang-kenangan dengan latar belakang Zam-Zam Tower, Bapak Ibu. Nah, itu untuk pelaksanaan ibadah selama di Mekah. Dan hari ke-8 kita check out Bapak Ibu, ba'da duhur,
Setelah itu kita terbang biasanya malam hari dan hari ke-9 kita sudah sampai di Indonesia. Nah, itu kegiatan untuk program umroh awal Ramadan, Bapak Ibu. Nah, untuk harga paket sendiri itu ada di harga 32 juta ya untuk paketnya dengan program bintang 4. Artinya untuk ibadah ke Masjidil Haram, kita bolak-balik ke masjid insya Allah dekat. Ya. Lalu untuk upgrade sekamar berdua, sekamar bertiga pun tersedia Bapak Ibu ya. Untuk sekamar bertiga itu kurang lebih di harga 2 juta ya, 2 juta. Kemudian sekamar berempat karena ini memang Ramadan Bapak Ibu, harga kamarnya cukup tinggi ya. Beda kalau kita ambil paket di luar Ramadan. Jadi di Saudi sendiri itu ada harga hotel berbeda-beda tergantung seasonnya Bapak Ibu. Kalau misalnya seasonnya itu pertama yang tinggi itu Ramadan, itu pasti harga sangat tinggi. Kemudian 10 malam terakhir, karena 10 malam terakhir itu memiliki keutamaan, maka harga pun akan lebih tinggi lagi, lebih mahal lagi. Ya, kemudian ada lagi di akhir tahun, itu harga hotel pasti lebih mahal. Nah, selain itu akan menyesuaikan dan rata-rata harganya masih standar. Kecuali memang ada liburan-liburan khusus. Contoh di bulan Januari Februari ini, kalau bagi orang Indonesia itu normal ya. Jadi tidak tidak ada apa kegiatan-kegiatan khusus yang menghususkan jamaah berangkat ke tanah suci. Tapi bagi orang Timur Tengah itu Sya'ban dan Rajab itu liburan mereka untuk daerah Timur Tengah, sehingga banyak orang-orang Timur Tengah itu berangkat melaksanakan ibadah umroh di bulan Rajab dan Sa'ban atau sekarang bertepatan dengan bulan Januari dan Februari. Sehingga harga hotel pun saat ini cukup tinggi di bulan Januari Februari. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi sekilas gambaran untuk program awal Ramadan, kenapa awal Ramadan ini atau program umroh Ramadan itu lebih mahal daripada di luar Ramadan. Karena memang seasonnya juga cukup tinggi, padat, peminatnya banyak, sehingga otomatis harga hotelnya pun lebih mahal. Baik, itu untuk awal Ramadan ya. Sekarang kita akan masuk ke program umroh full Ramadan. Nah, ada program umroh full Ramadan, ada program umroh itikaf Bapak Ibu ya, dan kita ada program-program umroh yang hemat. Nah, ini bedanya apa sih? Nah, yuk mari kita bedah satu-satu. Saya nggak bisa baca ini ya, baca pertanyaan ya. Baik, saya jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan moderator ya. Oke, sip. Baik, kita lanjut ke umroh full Ramadan. Nah, umroh full Ramadan ini ada beberapa paket, Bapak Ibu. Ada full Ramadan yang paket Arba'in, ada full Ramadan pun yang paket reguler. Selain nanti ada program itikaf. Ya. Nah, kita akan masuk ke umroh full Ramadan paket Arba'in. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, untuk program umroh full Ramadan paket Arba'in itu durasi kita selama 30 hari. Harganya tentunya akan lebih mahal dibandingkan umroh full Ramadan yang reguler. Karena kalau yang reguler, kita di Madinahnya kurang lebih 3 malam. Tapi kalau umroh full Ramadan paket Arba'in, yang ini ya, itu kita di Madinahnya 8 malam. Artinya memang kita mengejar sholat 5 waktu di Masjid Nabawi selama 40 kali. Ya, dan durasi di Madinah lebih lama. Harga lebih mahal kenapa? Karena untuk Hotel Madinah saat ini harganya memang cukup tinggi Bapak Ibu. Jadi ada semacam kondisi ya saat ini di mana harga hotel di Mekah dan Madinah ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Kalau hotel Mekah itu kita tahu sendiri Bapak Ibu, dengan luasnya Masjidil Haram, kemudian juga areanya luas ya di sekitar Masjidil Haram, itu hotelnya sangat banyak, sangat melimpah. Bahkan sampai berkilo-kilometer ada yang pakai shuttle bis. Artinya untuk menampung jamaah umroh itu cukup. Sementara Hotel Madinah itu bagi yang sudah pernah umroh Bapak Ibu cukup paham. Hotel itu terbatas. Masjid Nabawinya luasnya pun tidak sebesar Masjidil Haram dan hotel-hotelnya pun hanya berada di sekitar Masjid Nabawi. Tidak sampai ada hotel-hotel yang istilahnya pakai shuttle bis ya. Dan itu tidak populer. Walaupun memang ada hotel-hotel di Madinah itu pakai shuttle bis, tapi untuk jamaah itu tidak populer. Jamaah Indonesia senangnya di hotel-hotel yang dekat Masjid Nabawi. Nah, yang saat ini terjadi adalah ketimpangan antara jumlah hotel Mekah dan Madinah yang
signifikan. Hotel Madinah katakanlah jumlahnya itu 40% Bapak Ibu dibandingkan 100% Hotel Mekah, sehingga memang agak rebutan untuk Hotel Madinah ini, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Hotel Madinah ini saat ini cukup mahal, cukup tinggi. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini banyak peminat yang melaksanakan arba'in, ya. Artinya harga hotel di Madinah itu melambung cukup tinggi. Oleh karena itu ada perbedaan di perhitungan HPP bagi travel umroh ketika membuat program, baik program arba'in maupun program yang reguler. Artinya untuk yang arba'in ini harga pasti lebih tinggi dibandingkan yang reguler. Nah, kami jelaskan Bapak Ibu, untuk program kita, insya Allah kita akan berangkat di tanggal 1 Maret 2025. Ya, kita akan menggunakan pesawat flag carrier atau pesawat satu negara, Bapak Ibu ya. Kita bisa menggunakan Oman atau Emirates atau Qatar, Bapak Ibu. Dan ini nanti Bapak Ibu ada 3 program untuk full Ramadan yang paket arba'in. Yang pertama nanti di Madinah kita akan menggunakan hotel bintang 3, Bapak Ibu ya, dengan jarak kurang lebih juga tidak terlalu jauh Bapak Ibu, ya, kurang lebih 200 meteran ya untuk Hotel Madinah. Nah, Hotel Madinah ini kita menggunakan Bir Al Aiman atau Andalus Plus, sama ya, setaraf ya. Jadi Bir Al Aiman, Andalus Plus ini hotel yang setaraf, bintang 3 dan cukup nyaman untuk jamaah. Untuk programnya kita ada reguler plus 30 hari, ya. Untuk Mekahnya Talat Ajat ya, betul. Talat Ajat kurang lebih 650 meter jalan kaki Bapak Ibu. Ini cukup dekat juga karena Talat Ajat ini di samping Hotel Al-Sohada, samping Hotel Bintang 5 Al-Sohada. Ya, next. Oh ya, 66 juta ya. Ini program umroh tadi masih di regular plus ya. 66 juta itu Hotel Mekahnya Talat Ajat, Hotel Madinahnya Andalus Plus ya. Baik, ini sudah termasuk nanti makan ya Bapak Ibu ya, baik di Madinah ya, nanti di Mekah juga ini ada makannya. Ya, oke. Kemudian ada yang reguler juga. Ini tadi reguler plus ya ini ya. Nah, untuk regulernya itu 54.500. Itu kita hotelnya di Fajar Badi 4. Ini kalau ini Misfalah Bapak Ibu, ya. Untuk hotelnya. Jadi nanti Bapak Ibu beda dengan yang Talat Ajat. Kalau yang tadi Talat Ajat itu di daerah Ajat dan itu cukup dekat sebetulnya 650 meter. Kalau yang Fajar Badi 4 itu 650 meter, tapi dia di Misfalah. Bedanya apa? Kalau Misfalah ini kadang-kadang kalau kita terlambat menuju Masjidil Haram itu ada penutupan jalan sehingga kita agak muter dikit Bapak Ibu. Ke arah Anjum dulu baru masuk ke Masjidil Haram. Ya, sedikit agak jauh, tapi bagi orang-orang tertentu, jamaah-jamaah yang sudah pernah umroh, biasanya kalau misalnya ambil hotel di Misfalah, mereka ada hiburan juga. Karena sepanjang Misfalah itu banyak sekali toko-toko kecil ya, dengan berbagai macam yang dijual, sehingga bisa jadi hiburan jamaah untuk misalnya pulang dari masjid nih, mampir dulu ke toko ini ya, beli oleh-oleh serba 1 real, 2 real, dan lain-lain. Untuk Hotel Madinah sama ya, Andalus Plus, ya sama seperti yang tadi yang regular plus. Kemudian untuk hemat ini di 47.500 ya. Sama untuk paket hemat tadi reguler 54.500 ya betul. Nah, sekarang kita masuk ke paket hemat. Paket hemat ini Rehab Al-Mahabbah. Bedanya di Hotel Mekah Bapak Ibu. Ini kurang lebih 3 kilometer ya, 3 kilometer naik bis. Nah, jadi tidak bisa ini jalan kaki ke Masjidil Haram. Ini harus naik bis. Tapi keuntungannya Rehab Al-Mahabbah ini pertama hotelnya besar. Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya di gambarnya ya. Bapak Ibu bisa melihat di gambarnya. Hotelnya sangat besar, lobinya besar, kamarnya juga cukup nyaman ya. Dan dia ada bis, shuttle bis 24 jam. Itu tidak satu bis, banyak bis. Dan itu akan terus bergantian di depan hotel. Ini salah satu hotel favorit yang digunakan oleh jamaah haji Indonesia. Karena letaknya dekat Jamarat, Bapak Ibu. Tempat lempar jumroh. Jadi Bapak Ibu
kalau misalnya di Hotel Rehab Al Mahabbah ini, Bapak Ibu bisa kelihatan itu dari depan hotel, bisa melihat tempat lempar jumroh di Mina, ya. Bahkan mungkin nanti motifnya bisa ajak Bapak Ibu untuk melihat lebih dekat seperti apa tempat lempar jumroh, ya. Nah ini di Hotel Rehab Al Mahabbah paket bintang 3 Bapak Ibu. Dan bisnya pun nyaman, jadi kita sudah gunakan hotel ini tahun lalu ya. Alhamdulillah ini hotelnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Artinya dari sisi fasilitas hotel, kemudian yang kedua dari layanan bisnya itu tidak pernah berhenti Bapak Ibu, dan dia menampung semua jamaah dari hotel itu. Beda dengan hotel yang kita pakai beberapa tahun sebelumnya. Selain Rehab Al Mahabbah ini sangat signifikan fasilitasnya, lebih baik, lebih nyaman untuk jamaah Indonesia. Nah ini untuk program Arba'in ya. Jadi untuk program Arba'in ini, Bapak Ibu, kita akan maksimalkan ibadah selama di Nabawi itu kita kejar 40 kali waktu sholat. Jadi Arba'in itu program 8 malam, ya. Arba itu 8. Jadi kita Arba'in itu 40 ya, maaf Bapak Ibu. Jadi kita ambil program 40 malam di Medina, 40 kali sholatan. Ada satu dalil yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, ya, selama 40 kali sholatan tanpa terputus, maka pahalanya sama seperti bayi yang baru lahir, artinya dosanya diampuni. Nah, itu kita di Madinah ya, program Arba'in. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke program Umroh Full Ramadan Bapak yang izin non Arba'in. terlebih dahulu. Boleh. Sini untuk Mekah dan Madinah itu di umroh Ramadan Arba'in ini tuh berapa hari ya Pak? Umroh Mekah Madinah hotelnya ya. Ini programnya 30 hari. Tetap kita program 30 hari. Nanti di Madinahnya itu 8 malam, 9 hari. Sisanya di Mekah. Berarti di Mekahnya itu sekitar 20 hari. Ya. Jadi Mekahnya 20 hari, Madinahnya 8 malam, 9 hari. Sisanya untuk perjalanan. Itu. Ya, jadi nanti kita ke Madinah dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi estimasinya kalau kita berangkat di sebentar, saya cek dulu nih. 1 Maret ya. Di 1 Maret maka tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kita akan berada di Madinah. Tanggal 10 kita menuju ke Mekah. Jadi tanggal 10 Maret sampai Idul Fitri selama 20 hari kita akan melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, Ibu Devani, apakah sudah terjawab? Sudah ya sepertinya. Baik Pak, silakan dilanjutkan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke Umroh Full Ramadan ya. Nah, ini Umroh Full Ramadan itu apa bedanya dengan Arba'in? Bedanya, kalau Bapak Ibu ambil program Arba'in, artinya memang kita mengejar 40 kali sholatan di Masjid Nabawi. Sementara Umroh Full Ramadan, nanti jamaah di Madinah itu tidak lama Bapak Ibu. Hanya kurang lebih 3 hari 4 malam. 3 malam 4 hari, maaf ya. 3 malam 4 hari untuk di Madinah. Jadi seperti Bapak Ibu umroh umroh pada umumnya di Madinah itu kurang lebih 3 malam 4 hari, ya seperti yang saya jelaskan di awal ya, seperti program umroh awal Ramadan. Jadi hari pertama nanti Bapak Ibu begitu sampai di Madinah itu melaksanakan ziarah sekitar Masjid Nabawi untuk mengenal tempat-tempat bersejarah di Masjid Nabawi. Lalu hari kedua nanti Bapak Ibu melaksanakan ziarah di kota Madinah. Jadi beda ya. Kalau yang tadi hari pertama itu Bapak Ibu sekitar Masjid Nabawinya hanya sekitar masjid, artinya dekat dengan jalan kaki. Tapi nanti hari selanjutnya Bapak Ibu akan keliling kota Madinah. Bapak Ibu akan ke Masjid Kuba, kemudian ke perkebunan kurma, ya Jabal Uhud, Masjid Kiblatain, Masjid Sabah dan lain-lain. Ya, city tour. Lalu selanjutnya nanti Bapak Ibu juga akan ke Raudhoh, ziarah Raudhoh.
Nah, sehingga untuk full Ramadan ini kita memang mengkondisikan Bapak Ibu nantinya fokus ibadah di Masjidil Haram atau di Mekah. Karena Madinah dan Mekah memiliki keutamaan tersendiri. Kalau Bapak Ibu misalnya di Madinah, artinya sholatnya dilipat gandakan 1000 kali lipat ya. Tapi kalau kita sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya dilipat gandakan lebih banyak lagi, yaitu 100.000 kali lipat. Nah ini keuntungannya Bapak Ibu. Kenapa kita maksimalkan ibadahnya di Masjidil Haram. Nah, untuk programnya sendiri kita ada program promo sama ada reguler dan ada hemat ya. Untuk program yang mana dulu nih? Promo dulu ya. Full Ramadan. Nah, pesawatnya kita juga sama ya, Bapak Ibu menggunakan Oman Air ya, atau juga setaraf nanti bisa Qatar atau combine dengan Saudi Airlines Bapak Ibu. Ya, untuk keberangkatan di kisaran 5 Maret sehingga nanti kita bisa ketemu Idul Fitri ya di Mekah nanti. Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan Idul Fitri, sholat Id di Masjidil Haram. Yang pertama kita ada program promo, Bapak Ibu, hotelnya sama ya, hotelnya kita di Rehab Al-Mahabbah, itu kurang lebih jaraknya 3 kilometer dan shuttle bis sama seperti tadi. Kemudian Bapak Ibu ini untuk yang 29,9 ya, 29,9 ini belum termasuk makan. Kenapa kita buat paket hemat 29,9 tujuannya supaya terjangkau. Artinya jamaah berangkat ke Tanah Suci hanya dengan kurang dari 30 juta rupiah sudah bisa melaksanakan ibadah umroh full Ramadan di Tanah Suci. Nah ini keuntungannya Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti kita maksimalkan. Untuk makannya bagaimana? Untuk makannya nanti Bapak Ibu, sebentar. Untuk makannya nanti Bapak Ibu bisa pertama nanti ya ini ada strateginya ya, ada tipsnya. Jadi nanti Bapak Ibu setiap waktu menjelang maghrib atau iftar Bapak Ibu bisa iftar di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram ini akan banyak sekali ya pembagian-pembagian makan ya. Bukan hanya takjil tapi juga makan malam Bapak Ibu di Masjidil Haram. Jadi ada petugas nanti yang membagikan kepada jamaah-jamaah yang berada di Masjidil Haram. Artinya ini opsional atau opsi untuk jamaah tidak perlu makan malam. Itu insya Allah sudah cukup ya. Tapi kalau misalnya jamaah tiba-tiba, oh setelah sholat tarawih nih keluar Masjidil Haram, saya mau jajan dulu ya Bapak Ibu mau beli nasi atau mau beli kebab itu bisa. Artinya itu biaya yang dikeluarkan sendiri. Ya, nanti untuk sahurnya pun Bapak Ibu bisa kondisional. Bapak Ibu bisa pesan kepada kita, kepada kami ya, nanti dalam bentuk nasi kotak, atau Bapak Ibu bisa pun misalnya Bapak Ibu bawa sendiri dari Indonesia, bumbu masaknya, lauk pauknya, berasnya. Kadang-kadang ada jamaah yang nanti masak di kamar rame-rame, bisa seperti itu. Atau kalau nggak mau ribet, Bapak Ibu tinggal pesan meal box-nya kepada kami travel. Itu cukup dengan kurang lebih 40 real per hari Bapak Ibu. Nanti kita bisa dapat juga makannya. Bisa dapat iftar ya untuk berbuka puasa dan juga makan sahur. Nanti itu Bapak Ibu bisa sehingga Bapak Ibu bisa makan sahur di hotel terlebih dahulu baru nanti ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat subuh. Itu ya. Jadi ini cukup terjangkau Bapak Ibu. Tinggal nanti bagi jamaah eh, silakan punya trik masing-masing ya. Bagaimana caranya selama di Tanah Suci ini bisa Bapak Ibu sahur dan berbuka puasa sesuai dengan selera masing-masing dan kondisi masing-masing. Saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya kita mau fokus di Masjidil Haram saat menjelang berbuka, kita bisa buka puasa di Masjidil Haram. Sehingga kita tidak perlu untuk mencari makan lagi ya karena semua sudah tersedia di Masjidil Haram. Tapi memang di Masjidil Haram itu tidak ada nasi Bapak Ibu. Jadi nanti berbukanya biasanya Bapak Ibu dengan kurma, ada snack juga ya, ada air zam-zam, lalu ada roti-roti atau kebab yaitu dibagikan di Masjidil Haram. Tapi kalau misalnya kita ingin nasi, Bapak Ibu bisa pesan meal box ya. Jadi catering itu kita siapkan juga dalam bentuk nasi kotak itu untuk berbuka puasa dan sahur. Kurang lebih harganya 40 real. Ya, 40 real per hari. Baik.
Jadi ini berhemat ya Bapak Ibu ya, cukup hemat. Dengan biaya 29,9 juta kita sudah bisa melaksanakan ibadah full Ramadan di Tanah Suci. Ya, kapan lagi ya bisa ibadah di Tanah Suci dengan biaya yang sangat terjangkau seperti ini. Dan ini sudah all in Bapak Ibu, sudah termasuk tiket pesawat, visa umroh, perlengkapan, handling, asuransi perjalanan, mutawif, tour leader, hotel, bis ber-AC Bapak Ibu. Lalu nanti ada city tour Mekah Madinah ya. Dan perjalanan kita mulai dari Bandara Soekarno-Hatta. Artinya Bapak Ibu sudah tidak perlu memikirkan hal yang lain kecuali makan. Itu saja. Nah, bagi Bapak Ibu yang istilahnya ingin lebih nyaman lagi, kita ada program umroh next reguler. Nah, reguler ini harganya 45,5 juta. Nah, kalau umroh reguler ini bedanya apa dengan paket hemat? Kalau paket hemat, tadi hotelnya pakai shuttle bis. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Walaupun hotelnya shuttle bis, tapi nanti jamaah ke Masjidil Harumnya pun tetap Bapak Ibu itu mudah dan nyaman. Karena bisnya hotel itu eh, cukup banyak dan dia bergantian standby di depan hotel. Nanti ketika zamannya sudah sekiranya sudah penuh, Bapak Ibu nggak usah khawatir nunggu lama karena pasti umroh Ramadan ini sangat padat jamaahnya dan hotelnya besar, jamaahnya banyak, otomatis ketika bis berhenti depan hotel itu jamaah langsung masuk Bapak Ibu, masuk berangkat. Nanti turun di Masjidil Haram itu di arah Sofa Marwah Bapak Ibu, keluar pintu Marwah ya. Jadi Bapak Ibu nanti turun di situ lalu masuk Masjidil Haram. Nah, tapi Bapak Ibu yang tidak mau pakai shuttle bis ya, nanti kita berikan solusi yaitu umroh reguler, harganya 45,5. Fasilitasnya adalah Bapak Ibu, hotelnya dekat. Kita menggunakan Talat Ajat atau Araya Grand setaraf bintang 3. Dan itu jalan kaki cukup dekat, kurang lebih 10 menit Bapak Ibu sudah masuk Masjidil Haram. Jaraknya sekitar tadi ya 650 meter. Hotel Madinahnya kita pakai Bir Al Eman. Bir Al Eman itu sama ya, jaraknya cukup dekat juga ya sekitar 300 meteran untuk Bir Al Eman. Nah ini kamarnya Bapak Ibu ya untuk Bir Al Eman ya. Selama 3 malam kita di Madinah. Nah ini Alhamdulillah. Jadi insya Allah untuk makanan semua terpenuhi selama di Tanah Suci Bapak Ibu. Kemudian ada lagi next paket hemat. Kalau misalnya 45,5 juta ini cukup tinggi harganya, Bapak Ibu bisa ambil paket hemat yang 30 hari yaitu 38,5. Sama ya, untuk hotelnya itu Rehab Al-Mahabbah, tapi kita dapat hotel Madinah. Kalau tadi full Ramadan di Mekah Bapak Ibu yang 29,9 ya. Namun untuk yang ingin Bapak Ibu ke Madinah, maka kita siapkan juga program umroh plus Madinah selama 3 malam yang full Ramadan ini. Dan di Madinah nanti kita pun dapat makan Bapak Ibu ya, dapat sahur, dapat iftar dengan hotel yang nyaman juga. Nah, ini Bapak Ibu, jadi untuk program kita cukup menarik ya. Kita ada pilihan, Bapak Ibu, jamaah bisa diberikan pilihan mau yang 29 jutaan atau yang 38 juta ya. Atau mungkin Bapak Ibu jamaahnya mau yang nyaman sekalian, makan terjamin ya, jalan kaki cukup dekat, maka bisa ambil program yang 45 jutaan. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak, izin ada pertanyaan dari Bu Umu Nafisa untuk program yang promonya Pak di Umroh Full Ramadan ini apakah Ya. ke Madinah juga atau seperti apa Pak? Baik. Untuk program promo ini karena kita memang harganya super spesial Bapak Ibu ya, sangat murah, maka program kita ini hanya di Mekah ya. Program kita hanya di Mekah. Namun nanti kalau misalnya mau ke Madinah ini opsional. Kita berikan kepada jamaah ya, nanti bareng-bareng ya, dikoordinir oleh Mutawif kapan mau ke Madinah, artinya kita perlu transport dan kita perlu sewa hotel di Madinah itu kurang lebih dialokasikan sekitar 3,5 juta sampai 4 juta Bapak Ibu. Untuk sewa hotel di Madinah, berikut transport dan nanti makan di Madinah. Ya, jadi itu. Ini opsional Bapak Ibu ya untuk ke Madinah. Jadi
Silahkan, mau yang full di Mekah boleh, mau yang nanti mau ke Madinah pun bisa, gitu. Ya, nanti ada opsional itu. Ada pertanyaan lagi? Baik, kita lanjut ke paket selanjutnya. Umroh itikaf. Nah, ini bagi jamaah-jamaah yang misalnya tidak punya cukup waktu yang lama sampai 1 bulan full di tanah suci, ya, lalu ingin memaksimalkan ibadahnya untuk beritikaf di Masjidil Haram, maka kita berikan alternatif lagi. Ya, kalau tadi di awal ada program yang 9 hari ya, awal Ramadan. Kemudian ada full Ramadan, 9 hari full Ramadan, maka yang terakhir ini kita ada program umroh itikaf. Jadi umroh itikaf ini kurang lebih kita 17 hari, Bapak Ibu, ya. 3 malam atau 4 hari ini di Madinah, sisanya nanti kita ke Mekah, ya. Ke Mekah sampai Idul Fitri, Bapak Ibu, ya. Nanti Idul Fitri dan kita kebagian Sawal. Nah, biasanya kalau kita kebagian Sawal, nanti jamaah-jamaah di bulan Sawal ini bisa melaksanakan city tour, mungkin mau ke Taif, ya, atau tempat-tempat wisata lain, silahkan. Nah, Bapak Ibu, untuk umroh itikaf ini kita program 17 hari, sama ada 3 program ya. Kita ada itikaf regular plus, itu 17 hari, ya. Harga 46 juta, ya. Hotelnya Talat Ajiat. Nah, ini ya hotelnya sama ya. Kita pakainya standar kita Talat Ajiat Bapak Ibu karena ini hotelnya cukup dekat, jalan kaki juga terjangkau Bapak Ibu ya. Dan yang pasti di Talat Ajiat ini makanannya enak Bapak Ibu. Ya, cateringnya enak di sini. Kemudian Hotel Madinahnya kita di Andalus Plus, setaraf bintang 3. Ya, reguler plus 17 hari itu sudah termasuk makan ya Bapak Ibu ya. Untuk reguler plus, kemudian nanti itikaf reguler 17 hari, ada juga yang 42 juta. Yang 42 juta ini Bapak Ibu hotelnya di Fajar Badi 4 ya. Hotel Madinah tetap sama di Andalus Plus ya. Kemudian yang terakhir ada itikaf hemat 17 hari. Itu harganya 35 juta. Nah, jadi kalau mau itikaf, ya kita tetap hotelnya sama di Rehab Al-Mahabbah, setaraf bintang 3, by shuttle bis, ya. Sama ya, seperti hematnya Full Ramadan. Juga nanti di Madinahnya kita di Bir Al-Eman, ya, Bir Al-Eman. Jaraknya juga sama, cukup dekat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, semua semua sudah sesuai ya dengan fasilitasnya, artinya harga yang dikeluarkan oleh jamaah itu sudah termasuk tiket pesawat, visa umroh, perlengkapan, dan lain-lain, all in. Jadi tidak ada biaya tambahan lain untuk jamaah. Baik, silakan Bapak Ibu ada pertanyaan untuk umroh Ramadan kita. Bapak, izin ada pertanyaan dari Pak Hendy Mardian. Nah, pertanyaannya tapi nggak umroh Ramadan ini, Pak, tapi yang lain katanya Ya, untuk boleh. program umroh eksklusif 20 hari. Itu dibahas juga kah sore ini, Pak? Oh iya, umroh eksklusif belum kita ini ya, belum kita masukkan materi di sore ini ya. Nanti mungkin kita akan buka apa webinar umroh eksklusif barangkali di lusa ya, hari Sabtu ya. Sabtu insya Allah. Nanti ya Bapak Ibu ya, penjelasan detail umroh eksklusif akan kita jelaskan di hari Sabtu, tapi bagi mitra yang ingin bertanya lebih detail, Bapak Ibu bisa bertanya di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp mitra. Insya Allah nanti kita bantu untuk menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui bersama ya, dan kita perlu sampaikan kepada calon-calon jamaah bahwasanya melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah SAW. Jadi keutamaannya sangat luar biasa. Bapak Ibu bayangkan kalau kita melaksanakan ibadah haji sungguh luar biasa beratnya.
Nah, ini ada keutamaan lagi. Selain pahala yang sama dengan melaksanakan ibadah haji tanpa menggugurkan kewajiban haji, dan Bapak Ibu itu hajinya bersama dengan Rasulullah, bayangkan. Artinya sungguh luar biasa. Pahalanya, keutamaannya kita melaksanakan ibadah selama di bulan Ramadan. Sehingga banyak sekali memang calon-calon jamaah atau orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh itu memang salah satunya mengejarnya di bulan Ramadan. Ya, kapan lagi kita bisa melaksanakan ibadah umroh dengan harga terjangkau? Nah, silakan nanti Bapak Ibu bagi ada calon-calon jamaah yang berminat, Bapak Ibu bisa bisa sampaikan ya keutamaan umroh selama di bulan Ramadan. Ya, nanti Bapak Ibu eh, kita maksimalkan ya, baik dari sisi pelayanan, fasilitas ya, dan terutama Alhamdulillah untuk tahun ini kita bisa membuat program umroh full Ramadan dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Cukup? Ada pertanyaan sampai sini? Izin Pak, ada pertanyaan lagi dari Umu Nafisah. Pak, berarti selama di Mekah itu tidak ada city tour kan ya pas Ramadan? Oh, untuk Ramadan kita opsional, Bapak Ibu. Kalau kita ambilnya di awal, kita ini ambil umroh Ramadan ya, biasanya sebelum 10 malam terakhir itu masih boleh city tour. Jadi nanti Bapak Ibu, kita laksanakan city tour di Mekahnya itu di awal-awal Ramadan ya. Baik umroh full Ramadan termasuk yang itikaf pun nanti kita usahakan Bapak Ibu tetap bagaimana caranya bisa city tour gitu ya. Tapi memang ini menyesuaikan dengan eh, kondisi di Arab Saudi ya. Kalau misalnya pemerintah Saudi tidak mengizinkan, berarti ya kita tidak bisa. Tapi biasanya pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu kalau sudah masuk itikaf itu memang tidak diizinkan. Sehingga bagi jamaah yang datang ke Mekahnya itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan itu masih bisa melaksanakan city tour gitu. Jadi insya Allah bisa ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan peraturan ya, Bapak Ibu ya. Sehingga jamaah tetap bisa city tour. Bapak izin lagi ada pertanyaan dari Pak Esdianto. Untuk full Ramadan yang promo 29,5 itu kan pakai pesawat Saudi. Makannya di mana ya? Terus pakai hotel atau apartemen katanya. Untuk full Ramadan ya, Iya, Pak. untuk full Ramadan yang 29,9. Iya, betul. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, untuk makannya itu di mana ya? Terus pakai hotel kah atau apartemen seperti itu? Oh, makannya. Makannya itu tadi saya sampaikan di awal ya, harganya belum termasuk makan, nanti opsional. Jadi pertama nih, makannya. Bapak Ibu bisa pesan meal box atau catering dalam bentuk nasi kotak, itu untuk sahur dan berbuka. Kurang lebih harganya di kisaran 40 real Bapak Ibu ya, atau sekitar 170.000 per hari. Jadi Bapak Ibu siapkan dana 170.000 per hari apabila mau makan menggunakan nasi kotak ya. Tapi kalau misalnya kita mau berhemat, kita bisa sebetulnya berbuka puasa dan sahurnya di Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram itu berlimpah Bapak Ibu makanannya. Kita buka puasa itu banyak yang sodako. Nanti untuk sahur pun itu bisa limpahan makanan dari berbuka puasa itu nanti dimakan sahur pun bisa gitu. Nah, itu nanti sifatnya opsional. Bapak Ibu bisa pesan nasi kotaknya itu selama 30 hari, ya, berarti 170.000 kali 30 hari ya. Atau misalnya Bapak Ibu hanya di hari-hari tertentu saja. Misalnya, oh saya makannya nanti buka puasanya di Masjidil Haram, sahurnya Masjidil Haram itu bisa ya. Atau misalnya Bapak Ibu bekal dari Indonesia, bekal Indomie, bekal mungkin lauk pauk ya Bapak Ibu ya. Nanti di hotelnya Bapak Ibu tinggal misalnya kadang-kadang jamaah itu ada yang bawa rice cooker, nanti masak nasi bareng-bareng di situ makan. Nah, itu salah satu strategi untuk berhemat. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk fasilitasnya yang 29,9 itu adalah hotel. Jadi bukan apartemen. Ya, seperti di gambar ini Bapak Ibu bisa lihat ya, Umroh Full Ramadan yang 29,9 itu kamarnya sudah
pampang ya ada ya di layar Bapak Ibu. Itu kamarnya hotel. Jadi bukan apartemen. Dan bisnya pun nyaman Bapak Ibu. Karena memang ada juga yang membuat programnya apartemen. Sayangnya kalau apartemen itu jalannya cukup jauh, yang pertama. Yang kedua, fasilitas kamarnya pun kurang nyaman. Sehingga kita maksimalkan programnya lebih baik kita ambil hotel Bapak Ibu. Dan hotel ini bagus. Hotelnya bagus, besar, digunakan jamaah haji Indonesia. Kita tahu sendiri, untuk program hajian, Indonesia sekarang sudah tidak menggunakan apartemen, tapi menggunakan hotel-hotel yang cukup nyaman untuk jamaah haji. Nah, ini salah satu hotel hajian yang digunakan di bulan Ramadan. Ya, jadi itu ya. Makan kita bisa bisa menyesuaikan. Lalu untuk hotelnya kita insya Allah nyaman. Artinya Bapak Ibu, walaupun ibadahnya dimaksimalkan di Masjidil Haram, ya kita beriktikaf, Bapak Ibu pulang ke hotel itu tetap bisa tidur dengan nyaman. Gitu. Baik, next. Ya Pak, berarti bisa masak sendiri ya Pak ya kalau di Boleh. sana. Ya, bisa masak sendiri Bapak Ibu ya. Jadi begini, ada jamaah-jamaah itu ketika sampai di Mekah itu mereka, maaf, ada yang bawa. Nanti kita kondisikan ya Bapak Ibu ya di grup WhatsApp jamaah. Nanti ada kita bagi tuh di grup WhatsApp itu pembagian kamar. Nah, nanti dalam satu kamar itu mungkin siapa yang bawa rice cooker, yang kecil-kecil aja rice cookernya. Kemudian ada yang bawa juga kompor listrik yang kecil ya. Kemudian buat masak-masak Indomie dan lain-lain. Jadi artinya Bapak Ibu tetap semua bisa dikondisikan. Bagi yang suka atau senang untuk berbuka dan sahur di Masjidil Haram itu bisa ya, atau sewaktu-waktu berbuka di hotel dengan masakan Indonesia, lauk pauk dari Indonesia bisa, atau Bapak Ibu nanti sewaktu-waktu, oh saya pengen coba nih cateringan, meal box-nya atau nasi kotaknya untuk beberapa hari juga bisa. Alhamdulillah terjawab ya Pak ya. Mungkin ada pertanyaan Pak dari Bu Umu Nafisah. Di sini tuh untuk umrohnya berapa kali ya Pak? Dan kalau yang paket promo berarti kita langsung umroh, langsung ambil mikot di pesawat. Seperti itu. Iya, betul. Betul. Untuk paket promo, kita langsung ambil mikot di Yalamlam, ya, karena kita langsung ke Mekah. Lalu untuk pelaksanaan umroh ini tidak dibatasi sebetulnya. Jadi jamaah mau umroh setiap beberapa hari sekali pun bisa. Bahkan mungkin jamaah mau membadalkan umroh juga bisa, Bapak Ibu. Ya, kesempatan karena kita di Mekahnya cukup lama. Jadi nanti jamaah misalnya nih, oh saya mau membadalkan almarhum Bapak, ya, kemudian ada almarhum Ibu, lalu nanti ada saudara-saudara yang mau dibadalkan, silakan. Itu bisa. Jadi tidak ada batasan ya untuk melaksanakan ibadah umroh. Nanti Bapak Ibu mau berapa kali pun bisa. Dan itu nanti kita akan ambil mikotnya di Tanim. Ya, Tanim dari Mekah itu cukup dekat, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Baik, Alhamdulillah terjawab ya Ibu Umu Nafisah ya. Nah, ada pertanyaan lanjutan Pak dari Bu Umu Nafisah. Untuk pemberangkatan, apakah ada yang dari luar daerah Pak atau hanya di Jakarta saja? Karena ada yang tanya dari Medan, apakah bisa di sana atau seperti apa Pak? Untuk pemberangkatan kita memang semua starting Jakarta untuk saat ini, gitu. Jadi kalau dari luar daerah, starting luar daerah, kita harus punya grup dulu baru bisa. Kalau misalnya ada sekitar 5-10 jamaah itu bisa kita fasilitasi, ya. Nanti kita ketemu di sana, Mutef akan jemput. Tuh. Baik, Alhamdulillah terjawab ya Bu Munafisah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Deden. Di sini pertanyaannya untuk opsional yang mau ke Madinah Pak tadi sekitar 4 jutaan. Nah, 4 jutaan itu untuk per hari atau seperti apa ya Pak? Itu sekitar 3 malam ya, 3 sampai 4 malam di Madinah. Ya, jadi silakan dibudgetkan, tapi itu sekitar 3 sampai 4 malam di Madinah nanti. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Bu Devani. Bapak kalau kita bawa grup apakah bisa dikondisikan untuk di penginapannya saja, Pak, biar lebih hemat gitu? Karena lumayan jamaahnya ada 30-an, Pak. Masya Oh, Masya Allah. Allah. Siap.
Bapak Ibu kalau sudah punya grup minimal 10 jamaah, kita bisa kondisikan dan kita bisa sesuaikan. Baik dari sisi fasilitas ya. Misalnya satu grup itu ada request hotel dan lain-lain, insya Allah kita bisa fasilitasi. Ya, bisa ya. Kalau Bapak Ibu sebagai mitra, alhamdulillah grupnya sudah banyak, insya Allah kita fasilitasi semua. Baik, Bapak Ibu, semuanya sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, bisa nih ditanyakan lagi, ada yang masih kurang ataupun ada yang ingin menambahi pertanyaannya. Dipersilakan mumpung waktunya itu masih ada dan Pak Ezra langsung yang akan menjawab seperti itu. Bapak Ibu semangat ya untuk umroh Ramadan ya. Insya Allah kita bisa fasilitasi apapun Bapak Ibu, tapi memang secara standar kita punya paket-paket. Ya, kita punya paket-paket yang sudah kita create, kita siapkan untuk calon jamaah sesuai dengan budget dan fasilitas yang diharapkan. Tapi nanti jika Bapak Ibu punya grup, katakanlah ada jamaah umroh private satu keluarga, saya mau umroh Ramadan, bisa tidak? Bisa. Ya, kadang-kadang ada juga yang hanya ingin berangkat saat itikaf saja. Jadi ngejarnya itu dia 10 malam terakhir di Masjidil Haram, sudah itu aja. Nah, kita pernah dapat request seperti itu bisa kita fasilitasi. Ya, jadi nanti namanya umroh private. Atau saya mau private itikaf, tapi bisa dapat sholat idnya di Indonesia, itu juga bisa. Insya Allah kita fasilitasi. Ya. Jadi apapun request jamaah bisa kita fasilitasi, namun memang tentunya akan berbeda Bapak Ibu ya, antara yang private dengan grup dari sisi harga. Ya. Namun jangan khawatir, tetap insya Allah kita bisa kompetitif Bapak Ibu untuk harga. Karena kita sebagai pertama, alhamdulillah Eltura ini kita sudah PPIU, berizin PPIU, kita sudah PIHK, berizin haji, dan yang lebih dan nilai plusnya adalah kita sudah provider visa. Artinya Bapak Ibu, visa kita tidak kesulitan untuk proses ya. Biasanya 1 malam pun visa sudah issued. Ya, selama sistem tidak ada kendala, kita input sekarang, nah kurang lebih 3-4 jam visa sudah bisa issued. Itu kelebihan kita Bapak Ibu. Dan kita sudah kerjasama juga dengan muasasa secara bukan hanya proses visa, tapi transportasi hotel pun alhamdulillah kita mendapatkan prioritas. Baik, ada pertanyaan lagi Pak, satu lagi. Siap. Dari Pak Tunggul di sini, untuk kuotanya sendiri itu Pak berapa ya Pak? Kuotanya per grup 35 ya, untuk per grupnya 35 jamaah. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada grup sendiri itu bisa seperti tadi ya. Ada grup sendiri punya 30 jamaah, 40 jamaah itu bisa. Maksimal satu grup itu di 45 karena memang seat di bis itu 45 kursi untuk bis satu bis. Baik, Alhamdulillah. Untuk Pak Isdianto sendiri, sepertinya mohon doa semoga bisa umroh full Ramadan di Altora. Amin, Amin. amin. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah cukup? Ada pertanyaan lagi Pak, satu lagi Pak. Siap. Dari Pak Tunggul, kalau mau pesan LA kemana Pak? LA. Oh boleh Bapak Ibu, bisa hubungi CSL Tura ya. Nanti Bapak Ibu kalau yang punya istilahnya punya grup sendiri ya, Bapak Ibu bisa kontak CSL Tura, nanti kita bantu untuk LA-nya. Silakan. Atau Bapak Ibu mau umroh private Ramadan pun silakan ya. Boleh. Nanti kita fasilitasi semuanya. Bapak, ada pertanyaan lagi dari Pak Akbar. Untuk ini tuh di luar vaksin meningitis ya Pak? Betul, untuk paket umroh, program paket umroh kita itu di luar vaksin meningitis, paspor ya, dan pengeluaran pribadi. Jadi itu saja.
Adapun lain-lain sudah disiapkan oleh pihak travel. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sedikit tambahan dari kami terkait fenomena umroh mandiri atau umroh backpacker. Nah, umroh mandiri atau umroh backpacker ini saat ini sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama lewat KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 8. Dan itu sudah sejak lama dari 2019 sebetulnya. Namun prosesnya sosialisasi yang cukup lama ini ternyata masih terjadi pelaksanaan umroh mandiri. Nah, eh, ada kabar bahwasannya di 2025 ini khususnya di bulan Januari itu sudah dilantik PPNS, penyidik pegawai negeri sipil yang bertugas dan memiliki otoritas seperti kepolisian, yaitu berhak melakukan penyelidikan, lalu penyidikan, Bapak Ibu, bahkan bisa melakukan penangkapan terkait travel-travel yang memfasilitasi umroh mandiri maupun jamaah-jamaah yang melaksanakan umroh mandiri. Nah, solusinya adalah bagi mereka yang mungkin ingin lebih private ya melaksanakan ibadah umroh, karena umroh mandiri itu sebetulnya terkait dengan privasi jamaah, di mana mereka melaksanakan umroh mungkin tidak ingin bergabung dengan jamaah lain, atau ada juga mereka jamaah-jamaah yang melaksanakan ibadah umroh mandiri itu karena memang budgetnya terbatas atau eh, mendapatkan ya tiket-tiket promo. Sebetulnya umroh mandiri itu kebanyakan yang didapatkan, kenapa mereka bisa dapat harga murah? Karena mereka bisa mendapatkan tiket-tiket promo. Seperti kita ketahui beberapa waktu lalu ada program-program tiket promo dari maskapai ya maupun dari situs-situs tiketing yang memberikan program harga tiket promo seperti kita laksanakan trip-trip ke luar negeri lainnya. Sehingga ada beberapa maskapai memang membuat satu program tiket promo di mana harganya sangat murah. Nah, kita bisa fasilitasi mereka yang mendapatkan tiket promo itu dengan melaksanakan umroh private namanya. Jadi bukan umroh mandiri, tapi umroh private. Ya, dengan umroh private ini otomatis sebetulnya prakteknya sama dengan umroh mandiri. Ya, mereka di sana melaksanakan ibadah, kemudian kita bantu untuk fasilitasi hotel, akomodasi dan lain-lain. Tapi dengan satu kalimat atau bahasa umroh private ini akan lebih menjaga jamaah selama keberangkatan dari Indonesia dan kembali ke Indonesia ya tidak istilahnya terkena oleh PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Jadi jamaah yang mendapatkan fasilitas atau mendapatkan tiket-tiket murah itu nanti kita bisa fasilitasi mereka dengan paket LE ya atau paket umroh private. Tiketnya dari mereka, namun fasilitas, pelayanan dan lain-lain itu sudah kita siapkan dari travel. Nah, itu bisa kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi di Altura sendiri selain paketan umroh seperti ini ya, umroh grup, kita pun menyiapkan paket umroh-umroh private. Silahkan nanti tiketnya bisa dari jamaah atau kita yang siapkan semuanya gitu. Ya, kita siapkan mulai dari tiket, mulai Jadi dari fasilitas. Baik, Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Untuk SK-nya sendiri ada nggak ya Pak untuk larangan umroh mandiri? Ada. Nanti kami share ya Bapak Ibu ya. Untuk larangan umroh mandiri itu ada namanya KMA, ya Keputusan Menteri Agama. Ya. Jadi ada di KMA nomor 8. Nanti kami share ya Bapak Ibu ya. Termasuk juga ketentuan
itu umroh private ya. Plus Turki pun kita sudah pernah, plus Turki umroh private itu satu keluarga juga ya. Lalu cukup banyak Bapak Ibu yang melaksanakan umroh private bersama Eltura Travel. Intinya kenapa umroh mandiri itu dilarang? Karena yang pertama memang tidak sesuai dengan regulasi. Yang kedua dikhawatirkan terjadi kendala selama di tanah suci karena biasanya orang yang melaksanakan umroh mandiri itu mereka booking hotel sendiri ya. Ketika ada kendala nanti di sana siapa yang akan membantu mereka termasuk fasilitas transportasi. Kalau umroh mandiri artinya kan mereka cari taksi sendiri, Bapak Ibu. Di Tanah Suci itu rawan bukan hanya penipuan, tapi misalnya Bapak Ibu naik taksi ternyata diturunkan di tengah jalan itu kan akan menjadi masalah. Dan itu tidak diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Mereka ingin jamaah-jamaah yang melaksanakan ibadah umroh itu betul-betul terlayani dan fokus ibadah dan tidak ada kendala. Karena ketika terjadi satu kendala, otomatis nanti yang kerepotan itu adalah pemerintah Indonesia dan KJRI yang berada di Jeddah. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan atau kita mau bahas umroh mandiri nih? Atau umroh private silakan. Izin bertanya nih Pak Isra. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Ya, sebentar. Adakah suara saya? Ada Pak. Pak Ada Sobir ya? Iya. bertanya. Izin bertanya nih. Kemarin kan coba saya iklan di Meta Ad. Terus kita banyak respon juga dari jamaah-jamaah yang ingin berangkat umroh, khususnya di bulan Ramadan, yang full Ramadan itu. Dan banyak di luar Jawa ternyata yang masuk kemarin tuh. Ada di Makassar itu ada 5 orang. Dan mereka ingin berangkat dari sana. Pengennya berangkat dari Makassar, yang Surabaya juga ingin berangkat dari sana. Nah itu gimana solusinya Pak Isra? Apakah diarahkan ke umroh private ini atau gimana Pak Isra? Atau mungkin bisa diberangkatkan dari Makassar ataupun dari Surabaya. Demikian Pak Isra. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Cek, cek. Sudah masuk? Ya, baik. Bapak Ibu, apabila ada calon jamaah dari luar daerah, di mana daerah-daerah tersebut memfasilitasi penerbangan umroh direct ke Jeddah seperti Makassar, Surabaya, itu kita juga bisa fasilitasi dengan pemberangkatan secara private. Jadi untuk umroh Ramadan ini, Bapak Ibu bisa tawarkan kepada mereka pemberangkatan umroh private, ya. Baik dari Surabaya, kemudian Makassar, kemudian ada juga dari Medan ya. Nah itu, nanti ketemu di sana. Begitu take off, ya, landing di sana di Jeddah, nanti Muthaif yang akan jemput jamaah tersebut. Gitu. Bisa seperti itu ya.
Jadi untuk pesawat kita yang nyarikan atau mereka cari sendiri itu? Oh, nanti travel yang carikan. Oh gitu. Nanti pesawat Jadi dari travel ya, dari kami carikan. oh Karena gitu, pasti siap. kalau dari daerah itu dia nggak bisa Hmm. ambil paketan grup itu dari daerah. Oh gitu, ya 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 ya. Jadi nanti keberangkat bareng yang dari Makassar, terbang dari Jakarta ketemu di Jeddah begitu ya. Iya betul. Mungkin beda jamnya mungkin. Perbedaan jam mungkin atau Bisa jadi hari. beda jam, tapi nanti Mutawif bisa standby Pak. Kita bisa standby kan beberapa Mutawif di Jeddah. Oh gitu, siap siap siap. Iya. Jadi Ya, kita ada Mutawifnya, ada Ustadz Soni, Ustadz Aiman, ada juga Ustadz Bambang, Ustadz Aziz. Ya, nanti bisa kita kondisikan. siap siap. Karena umroh Ramadan ini memang ada beberapa grup, kemungkinan memang cukup banyak Mutawif yang terlibat nanti untuk ngurusi jamaah. Dan itu minimal berapa jemaah bisa kita fasilitasi kalau yang dari luar Jawa itu misalnya dari Makassar atau dari Surabaya dari mana gitu. Oh, nggak ada minimal jamaah. Itu kalaupun satu sendiri pun bisa, Pak. Oh siap 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 ya. Betul. Baik kalau begitu. Soalnya kemarin banyak sekali yang respon itu dari Makassar, dari Surabaya, dari Madura, dari Jember Alhamdulillah. juga, Iya, iya. cukup banyak. Ya Boleh. mereka menginginkan kalau bahkan yang banyak yang menanyakan ada nggak ininya cabang Eltura di Jember atau di Madura gitu kemarin tuh. Banyak yang menanyakan itu Surabaya. Boleh, Bapak Hmm. Ibu. Insya Allah dalam waktu dekat ini juga kita akan buka perwakilan-perwakilan di beberapa daerah. Jadi khususnya nanti Bapak Ibu yang berada di daerah-daerah tertentu bisa mendaftar ke Eltura, sehingga nanti antara mitra yang ada di Bandung, apabila dapat jamaah di daerah tertentu, di mana ada perwakilan di situ, nanti bisa saling koordinasi Bapak Ibu. Ya. Hmm. Yang sudah, Alhamdulillah yang sudah MOU dengan Eltura itu Ibu Ermi dari Cilegon. Itu bahkan beliau menjadi cabang, menjadi kantor cabang. Sekarang sedang proses di Kemenak Pusat, ya, dan di Kemenak Banten untuk disahkan menjadi kantor cabang Eltura di Cilegon. Ya, insya Allah nanti menyusul ya, nanti di daerah-daerah lain itu bisa jadi cabang atau perwakilan. Untuk detail informasinya, Bapak Ibu bisa komunikasi dengan kami pribadi untuk perwakilan dan cabang. Bapak izin ada pertanyaan lagi dari Pak Edi. Untuk penerbangan privat itu minimal berapa pax ya, Pak? Private itu sebetulnya tidak dibatasi. Jadi kalaupun jamaahnya mau satu pun itu bisa sebenarnya umroh private ya, satu, dua, satu keluarga. Hanya memang nanti akan berbeda di kos operasional selama di sana karena pastinya ketika jamaah private kemudian didampingi oleh satu mutawif, ya maka biaya mutawif itu akan dibebankan kepada private tersebut. Ya, jadi katakanlah mutawif itu ada ujrohnya itu dibagi satu orang, dibebankan satu orang dengan dibebankan kepada 5 atau 10 orang itu kan pasti akan berbeda gitu. Pasti akan kalau dibebankan kepada 10 orang lebih ringan ya, bebankan kepada satu orang pasti lebih mahal. Itu aja. Nah, tinggal nanti komunikasi dengan kita pihak travel mau pakai mutawifnya apakah selama berada di sana minta didampingi karena kan ini kaitannya dengan ibadah. Nah, yang disoroti oleh Kemenak, kenapa tidak boleh ada umroh backpacker atau mandiri? Itu sering kali terjadi. Orang itu tergiur dengan konten-konten bahwasanya umroh mandiri itu murah. Memang betul, kalau kita tidak pakai mutawif atau tidak menggunakan fasilitas dari travel, itu akan lebih murah. Tapi dampaknya secara ibadah itu tidak apa ya, tidak tercapai gitu umroh mabrurnya. Ada kejadian mereka melaksanakan umroh mandiri, begitu sampai di Mekah baru nanya, ini kalau saya mau ambil mikot di mana ya? Nah ini kan tidak tepat. Seharusnya ketika jamaah itu mau melaksanakan ibadah umroh, sebelum masuk Mekah itu sudah ambil mikot Bapak Ibu, sudah bermikot, baik di atas Yalamlam, ya, ataupun kalau dia dari Madinah, mesti mampir Bir Ali dulu. Tapi ini udah sampai Mekah baru, ya.
tanya mikotnya di mana, artinya kan ibadahnya tidak sempurna gitu untuk umrohnya. Itu dari sisi ibadah, belum kendala-kendala lain. Oleh karena itu, kenapa umroh mandiri itu dilarang? Ya, jadi secara peraturan memang Kemenak sekarang tidak memperbolehkan. Nah, solusinya apa? Umroh private. Bapak Ibu bisa eh, tawari layanan kepada jamaah untuk berumroh secara private. Ya, kami baru kepulangan Bapak Ibu ya, hari ini ada umroh private dari Gorontalo, berangkat di akhir Desember kemarin. Ini baru tadi pagi landing Jakarta, itu ada 9 orang. Satu keluarga dari Gorontalo itu melaksanakan ibadah umroh private bersama Eltura. Baik, terjawab ya Pak Edi ya. Di sini ada pertanyaan lagi Pak dari Bu Devani. Kalau untuk grupnya itu kan perlengkapannya gimana ya Pak? Apakah akan dikirimkan dulu ke domisili kita? Mengingat kos pengirimannya lumayan juga Pak untuk 30 Pak. Kebetulan kita di Sukabumi. Kalau Sukabumi masih memungkinkan, menurut saya itu cukup dekat. Jadi nanti kita bisa menggunakan jasa pengiriman, Bapak Ibu ya. Pakai Lalamove itu juga bisa. Insya Allah murah itu. Ya, jadi kalau 30 sekaligus nggak apa-apa, itu bisa dikirimkan. Ya, karena kita ada agen-agen juga dari luar kota sama. Ada yang stoknya juga cukup banyak. Ada yang sampai satu grup ya, stok koper. Ya, selama memang jamaahnya ada, justru kalau banyak itu akan lebih murah biaya kirimnya. Sudah terjawab Ibu? Baik. Terus Bapak ada biaya pertanyaan lagi dari Pak ah, Deden. Untuk jamaah yang mau berangkat dari daerahnya langsung, itu untuk biayanya gimana ya atau berapa? Untuk biaya itu kita tidak bisa, nominal itu tidak bisa menjelaskan karena pasti daerahnya dari mana dulu ya jamaahnya. Artinya beban jamaah berangkat dari daerah itu oleh jamaah masing-masing Bapak Ibu. Jadi contoh misalnya jamaah dari Garut, itu memang kita programnya starting Jakarta ya. Biasanya dari daerah-daerah itu diantar keluarga atau nanti kita bantu memberikan semacam apa ya, saran terbaik ya untuk jamaah. Apakah menggunakan travel atau atau apa dikoordinir, kecuali mungkin dari daerahnya ada beberapa Bapak Ibu itu bisa kita kondisikan nanti ya. Misalnya ada 3 atau 4, artinya kan kita bisa sewakan kendaraan sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Sobur. Untuk biaya pengiriman kopernya ini ditanggung siapa ya Pak? Oh, di tanggung jamaah Bapak Ibu. Jadi kita memfasilitasi perlengkapan saja, nanti untuk biaya kirim biasanya jamaah ya. Nanti kita carikan ekspedisi yang termurah insya Allah. Sebetulnya nanti kalau misalnya terlalu jauh atau mungkin ya, selama ini kita belum pernah kejadian ya, bahkan sampai Gorontalo pun kita kirim koper, alhamdulillah masih terjangkau. Jadi kalaupun misalnya jamaah merasa berat, itu bisa menggunakan koper masing-masing kalau ada koper ya. Nanti tinggal di bandara kita tandai itu sebagai koper satu grup itu. Ini Pak Deden Pak menambahkan pertanyaan yang tadi. Maksudnya yang di luar pulau itu biaya add-on-nya dan standarnya ada nggak ya Pak ya? Biaya apa? Biaya airport. Iya biaya add-on-nya dan standarnya ada nggak ya Pak? Oh, itu kalau untuk add-on secara nominal itu pasti berbeda antar dari bandara ya. Contoh gini, dari Medan atau mungkin dari Balikpapan, itu harga tidak bisa kita sampaikan sekarang Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau cek itu bisa cek dulu di tiket.com ya untuk biayanya. Add-on tiket ya dari daerah. Lebih mudahnya kita cek di tiket.com Bapak Ibu untuk biaya add-on dari daerah.
Baik, sudah terjawab semua ya Pak ya pertanyaannya. Insya Allah sudah selesai pertanyaannya untuk sesi pertanyaannya. Alhamdulillah. Nah, untuk Bapak Ibu yang kira-kiranya ada pertanyaan tambahan ataupun belum kepikiran sekarang dan nanti ada pertanyaan tambahan bisa ke WhatsApp CS kami ataupun ditanyakan langsung, begitu. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar hari ini. Kami berharap penjelasan dari Pak Ezra bisa memberikan gambaran jelas dan juga dapat membantu Bapak Ibu dalam menentukan pilihan untuk ibadah umroh Ramadan tahun ini. Nah, jangan tunda niat baik Bapak Ibu. Insya Allah, Allah akan mudahkan Bapak Ibu untuk menyebarkan dan juga bersyiar kepada semua orang gitu. Nah, yuk segera amankan slot keberangkatannya karena bentar lagi nih Ramadan gitu nggak kerasa ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu mitra yang ingin memasarkan paket ini jangan ragu untuk segera menghubungi tim kami untuk informasi-informasi yang agaknya perlu tambahan. Kami siap mendukung perjalanan dakwah dan juga keberkahan bersama Bapak Ibu sekalian. Baik, seperti itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.